ya memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan jabatan tersebut lah gitu. Nah, sementara ini masih duduk manis ber-AC di ruang pemerintahan Kabupaten Probolinggo gitu loh. Nah, sampai kapan rakyat ini menunggu waktu? Artinya kebijakan tegas dari pemerintahan sekarang. Masa memelihara oknum-oknum pejabat yang saya nilai tamak tadi itu, Bib? Gimana pendapatnya? Menurut jenengan mereka duduk di ruang ber-AC. Menurut saya walaupun sehebat apapun AC-nya, kursi tetap panas, Mas Ipul. Saya yakin mereka tidak akan menikmati 100% kedinginan AC itu. Karena mereka kalau sudah merasa dalam artian melakukan apa yang jenengan di fakta persidangan tadi, ada transaksional dalam mendapatkan jabatan. Saya yakin hari ini duduknya juga gelisah dia. Walaupun AC-nya dingin, kursinya agak panas. Kenapa? Gus Haris tidak akan tinggal diam, Pak. Seperti tadi, beliau akan memposisikan the right man on the right place. Gitulah. Karena ada kaidah, Mas Ipul, dalam agama kita. Kalau jabatan itu diberikan kepada bukan ahlinya, Pak, tunggulah kehancurannya. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Sudut Pandang. Namun sebelum saya memandu acara ini lebih jauh, suatu kewajiban bagi saya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Baik, dalam acara kali ini saya telah menghadirkan rekan saya Habib Mustafa. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Mas Ipul. Ya, kita kedepannya akan membahas seputar apa yang menjadi persoalan, terus pencapaian dalam pemerintahan di Kabupaten Probolinggo ini, Bib. Nah, yang saya ketahui Habib Mustafa ini akhir-akhir ini aktif di media sosial. Jadi pegiat medsos, Bib. Terutama TikTok ya. Apa sebenarnya yang hal yang menarik dari Habib kok sehingga kok saat ini kok aktif menggunakan media sosial TikTok ini? Terima kasih. Saya juga atas nama pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri, Mas Ipul. Minal aidin wal faizin kepada segenap pemirsa Fatwa Siliwangi dan masyarakat Probolinggo sekalian. Terima kasih. Ini masih berbau lebaran ini, walaupun tidak ada kuenya ini. Jadi kita kan tidak bisa menafikan kemajuan teknologi, Mas Ipul. Kanal-kanal informasi itu banyak. Dan hari ini, di tahun-tahun ini, medsos itu begitu gencarnya. Salah satu di TikTok. Kenapa bukan saya memilih, tapi memang adalah kebutuhan speak up saya. Menyampaikan apa yang saya sampaikan ke publik. Sementara ini menurut saya, hanya salah satunya di TikTok, agar saya tidak merasa didikte, merasa terintimidasi, sehingga bebas saya menyampaikan dengan segala risiko. Bukan tanpa risiko, yang bully saya juga, Mas Ipul, gitu loh. Tapi tidak nyanyi-nyanyi atau nari-nari itu kan? Oh, nggak perlu. Tetap kepada sesuatu yang substansial ya? Betul, begitu. Beb, ini kita masuk dalam hal pemerintahan yang ada di Kabupaten Probolinggo ini. Wabil khusus ini kan berkaitan dengan pencapaian 100 hari kerja Bupati Probolinggo dan Wakil Bupati Gus Haris Lora Fahmi. Nah, Pemkab ini kan seperti yang kita ketahui telah menyiapkan anggaran 22 miliar kalau tidak keliru dalam hal program 100 hari itu, Beb. Nah, menurut Habib, Habib ini kan bagian dari pemerhati kebijakan publik yang berafiliasi terhadap pemerintah, kan gitu kan. Nah, apakah kepemimpinan Gus Haris Lora Fahmi ini dalam program 100 hari kerja ini sudah menyentuh sendi persoalan yang ada di Kabupaten Probolinggo? Pertama begini, Mas Ipul. Hari ini kalau tidak salah hitungan saya sudah di tengah perjalanan ya, sekitar 40-45 hari setelah dilantik beliau ya, kurang lebih ya. 20 Februari ya? 20 Februari ya, kurang lebih sudah separuh perjalanan. Iya. Saya
mengamati, saya merasakan, dan saya tidak bukan mau intervensi tapi saya bisa merasa begini, Mas Ipul. Ada beberapa tantangan dari faktor internal maupun eksternal. Di faktor eksternal, Mas Ipul, siapa yang menyangka ada efisiensi anggaran menjadi program dari Pak Presiden kita, sehingga percepatan atau target visi misi dari Gus Haris Rafahmi mau tidak mau ini masih terkendala kepada pengurangan atau efisiensi anggaran, sehingga kita masih memperas otak bagaimana agar pengefisiensian anggaran ini tidak mengurangi esensi dari target visi misi 100 hari atau program 100 hari. Di faktor internal, saya merasakan dan juga dari beberapa teman itu bahwa adanya akselerasi para UPD dan kepala dinas ini ternyata butuh waktu, Mas Ibu. Saya bisa menyampaikan di forum ini masih adanya ego-ego sektoral, bahwa seharusnya sudah kolaborasinya, katakanlah kerjasamanya, akselerasi ini ternyata masih butuh waktu, Mas Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi. Pertama, mindset berpikirnya atau katakanlah speed yang diinginkan Gus Haris Rafahmi itu beda dengan pemerintahan sebelumnya. Kalau sebelumnya semuanya kan top down. Nah, hari ini diharapkan para OPD, pengambil kebijakan di masing-masing OPD dinas itu seharusnya sudah mengambil langkah-langkah inovatif, mengambil langkah-langkah kreativitas tiap OPD itu. Tapi hari ini masih menunggu petunjuk, sehingga ada beberapa hal penilaian saya secara pribadi ini seharusnya sudah dikerjakan lebih cepat. Ini terlalu masih mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipertimbangkan. Gitu Menunggu seperti itu. Banyak menunggu, gitu loh. Itu kendalanya, Mas Ipul. Oke. Berbicara efisiensi anggaran, Beb, dalam konteks 100 hari program kerja. Bukankah 22 miliar sekian, 22 miliar itu yang disiapkan Pemkab Probolinggo dalam program 100 hari kerja itu bagian dari anggaran refocusing yang sebelumnya itu kan dalam program 100 hari kerja itu kan 9 miliar. Lalu diambilkan dari anggaran refocusing berdasarkan Impres dan Permenkyu dan segala macam. Ada tambahan 12 sekian sehingga terkumpullah 22 miliar. Nah, bukankah hal itu bagian dari support sektor keuangan dalam hal bagaimana akan merealisasikan dalam janji-janji politik saat kampanye di program 100 hari kerja ini kan? Ya, saya hari ini atau di forum ini tidak bisa secara spesifik atau secara teknis menyampaikan nominal angka tadi, Mas Ibu. Tapi saya tangkap pertanyaan jenengan, artinya ada budget yang sudah disepakati ditetapkan nominal tersebut. Ya. Nah, hari ini setelah by proses, Mas Ipul. Bagaimana revitalisasi alun-alun Keraksan masih berjalan. Terus juga ada Gapuro selamat datang di Pajarakan itu, Bupati kita itu menginginkan ucapan selamat datang Gapuro di Pajarakan. Itu sudah berproses, sudah dikerjakan oleh rekanan yang sudah menang tender di situ. Dan beberapa juga di internal program itu sudah jalan. Kemarin juga kita ada sedikit ujian, ada bencana, dan itu sudah berjalan, Mas Ipul. Ada katakanlah perbaikan-perbaikan semampunya itu sudah dijalankan. Artinya berapapun budget itu kita tunggu, ini ongoing, masih proses. Dan saya yakin ini sesuai dengan target yang diinginkan oleh Bupati terpilih. Gitu. Oke, kalau kita flashback pada saat kampanye pelaksanaan pilkada kemarin, sesuatu yang dikampanyekan oleh pasangan saya, Gus Haris Rafahmi ini kan yang diantaranya itu kan penurunan angka kemiskinan. Ya. Di mana Kabupaten Probolinggo ini sekian tahun berturut-turut itu memperoleh peringkat 4 di bawah se-Jawa Timur. Nah, program 100 hari kerja ini kan menawarkan konsep reaksi cepat dalam hal menunaikan janji politik saat kampanye itu, di antaranya yang saya sebutkan tadi itu. Nah, apakah penurunan angka di Kabupaten Probolinggo saat ini itu sudah baik atau gimana? Saya mendengar langsung dari beliau, dari dalam beberapa pertemuan itu, beliau menyatakan kita itu minim basis data, Pak. Database itu
lemah menurut beliau. Artinya seluruh OPD itu kita kan melangkah itu kan harus ada pijakan, Pak. Oke. Gitu loh. Baik data di statistik atau katakanlah tadi itu katakanlah indeks kemiskinan atau bla bla. Per hari ini teman-teman itu masih baru memulai melengkapi data, finalisasi data, sehingga untuk mengambil langkah apa yang harus dieksekusi dalam itu, data ini kita ternyata masih lemah. Gitu loh. Bukan berarti ini pembenaran bahwa kita tidak bisa melaksanakan target itu, tidak. Kami bukan kami ya, pemerintahan ini saya yakin sudah kerja keras. Saya tahu betul beberapa UPD sudah luar biasa, akselerasinya, speednya itu ngikuti apa yang diarahkan Gus Arih dan Fahmi. Ini by proses. Saya ingin juga menunggu juga Mas Ipul, apakah kerja-kerja teman-teman UPD itu sesuai target. Beri kesempatan dulu lah, karena masih ini 45 hari Mas Ipul dari masa beliau dilantik. Gitu. Tapi optimis ya, walaupun angka kemiskinan ini kan menurun ya. Optimis atau tidak, menurut saya tergantung mindset atau goodwill dari pengambil kebijakan. Gus Haris Rafahmi optimis bahwa Probolinggo harus berbenah. Tingkatan-tingkatan angka-angka yang menurut jenengan tadi harus dinaikkan, itu yakin akan dilaksanakan. Yang terpenting adalah niatan dulu. Bahwa beliau-beliau tetap optimis dengan beberapa kendala-kendala tadi itu, mereka tidak menjadikan ini menjadi batu sandungan atau rintangan untuk melakukan. Saya optimis beliau-beliau tetap akan memenuhi target, Mas Yul. Jadi dari program 100 hari kerja ini, Beb, dari berbagai sektor, apa sebenarnya yang menjadi hal prioritas yang ingin dicapai? Artinya kan dalam program 100 hari kerja ini pastinya ada target yang akan ditoreh di situ. Nah, hal apa itu yang sudah dilaksanakan dan merupakan menjadi bagian dari pencapaian saat ini? Seingat saya ada beberapa hal yang prioritas itu adalah perbaikan infrastruktur. Saya kira infrastruktur itu terutama jalan Mas Ipul, itu dari ujung barat atau ujung timur, itu menjadi satu-satunya pembicaraan yang menjadi target utama. Diharapkan Gus Haris Rafahmi itu action untuk melaksanakan itu. Nah kembali tadi, aspek eksternal ini yang mempengaruhi dengan efisiensi anggaran, saya kira ada berapa persen lah. Ditambah lagi sinergitas OPD yang yang belum masih terbangun itu belum ya? terbangun itu. Sehingga kemarin yang lucu, ya bukan yang lucu, yang viral kemarin juga di Bremi, di Krucil ya, jalan itu ya. Jalan. Nah artinya begini Mas Ipul, kami bukan ingin mau cuci tangan. Artinya begini, saya ingin menyampaikan ke publik masyarakat Probolinggo, kita harus tahu Pak, timelinenya atau garis pemisah. Mana ini adalah produk pemerintahan sebelumnya dan ini menjadi adalah kinerja pemerintahan sekarang. Pemerintahan sebelumnya ini masa PJ ya, PJ Bupati. PJ maupun pemerintahan yang sebelumnya, karena mereka itu kan menurut teman-teman di media itu ternyata problem di Bremi itu sudah bertahun-tahun sebelumnya. Artinya bahwa ada yang tahun 2017. Oke lah, saya tidak bicara angka tahun, tapi faktanya tidak ada skala prioritas dalam menganggarkan atau membangun Probolinggo sehingga terbukti sekarang, Mas. Jalan yang hanya sekian kilometer itu rusak parah, sedangkan ada pembangunan fisik kayak stadion, kayak beberapa gedung di Maron itu, atau beberapa, belum lagi sampai LPL itu yang sampai hari ini saya juga berpuluh-puluh miliar. Itu saya tidak menyalahkan loh Pak. Ini menurut saya kurang rigidnya memilah mana skala prioritas, mana yang seharusnya masih bisa ditunda. Nah, itu. Menjawab persoalan berkaitan dengan OPD tadi itu, Beb. Pertanyaannya saat ini kan, bagaimana masyarakat itu bisa meyakini bahwasanya Probolinggo berbenah itu yang diusung oleh Gus Haris Rafahmi ini akan betul-betul terwujud. Sementara di antara OPD terkait dalam kasus kita nengok ke belakang itu gratifikasi dan TPPU itu banyak yang berkesaksian bahwasanya mereka mendapatkan jabatan tersebut dengan membeli, artinya memberikan sejumlah uang yang identik dengan gratifikasi. Sementara OPD yang di hadapan majelis hakim itu mengakui hal tersebut masih dipakai di pemerintahan sekarang.
Silakan. Saya begini, jadi memang pertanyaan jenengan itu kan mewakili mungkin ratusan ribuan masyarakat berbeda, mengharapkan Gus Haris itu langsung memangkas, langsung katakanlah membutasi, bisa tidaklah. Artinya kita ini bukan pemadam kebakaran, Mas Ipul. Kami ini bekerja untuk 5 tahun yang akan datang. Artinya kita urai dulu permasalahan ini. Artinya kasus yang jenengan sampaikan tadi, kita sudah menjadi isu publik lah bagaimana proses di Porong itu. Artinya begini, kami akan menganggap kejadian itu sebagai bentuk introspeksi dan koreksi di internal. Bahwa apapun modusnya, Mas Ipul, cara-cara seperti itu akan merugikan bukan kepada yang bersangkutan, Pak, tapi merugikan program pembangunan Probolinggo secara keseluruhan. Contoh, bagaimana tidak ada skala prioritas penganggaran itu? Karena problem apa? Karena mereka tersandera oleh transaksional jangka pendek itu, gitu loh. Sehingga saya berharap, bukan saya kata tidak ada kendala. Beliau berdua itu, Gus Haris Rafahmi, hari ini bekerja keras, ingin nantinya siapa menduduki jabatan tertentu, itu adalah the right man on the right place. Tidak ada sekarang ordal atau rekomendasi dan tidak ada. Saya yakin beliau tidak akan memakai cara itu lagi. Gitu. Ordal itu orang dalam. Nah, gitu. Ordal itu orang dalam. Bukan orang khusus ya. Iya. Tim sus, Beb. Jadi begini, Beb. Kita belum lekang lah oleh waktu bagaimana perolehan suara yang fantastis yang diperoleh oleh Gus Haris Rafahmi saat pilkada kemarin, 80, sekian itu ya. Itu pencapaian yang luar biasa. Artinya saya melihatnya begini, rakyat itu menaruh harapan besar terhadap pemerintahan saat ini gitu loh. Nah, sementara yang ada di pemerintahan masih terdapat oknum-oknum yang diduga kuat ini terlibat dalam hal, apalagi saya mungkin cukup kasar ini ya. Oknum-oknum itu kan tamak jabatan bagi saya, Beb. Kenapa begitu? Karena mereka memperoleh jabatan itu, ini berdasarkan pengakuan di persidangan kan, dari yang bersangkutan. Juga termuat di beberapa pemberitaan media online itu. Ya memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan jabatan tersebut lah gitu. Nah, sementara ini masih duduk manis, ber-AC di ruang pemerintahan Kabupaten Probolinggo gitu loh. Nah, sampai kapan rakyat ini menunggu waktu? Artinya kebijakan tegas dari pemerintahan sekarang. Saya berkata seperti ini bukan pas artinya kan ini harus dicopot, harus tidak. Kita menunggu kebijakan yang tegas di situ, Beb. Gitu. Masa memelihara oknum-oknum pejabat yang saya nilai tamak tadi itu, Beb. Gimana pendapatnya? Menurut jenengan mereka duduk di ruang ber-AC. Menurut saya walaupun sehebat apapun AC-nya, kursi tetap panas, Mas Ipul. Saya yakin mereka tidak akan menikmati 100% kedinginan AC itu. Karena mereka kalau sudah merasa dalam artian melakukan apa yang jenengan di fakta persidangan tadi, ada transaksional dalam mendapatkan jabatan. Saya yakin hari ini duduknya juga gelisah dia. Walaupun AC-nya dingin, kursinya agak panas. Kenapa? Gus Haris tidak akan tinggal diam, Pak. Seperti tadi, beliau akan memposisikan the right man on the right place. Gitulah. Karena ada kaidah, Mas Ipul, dalam agama kita. Kalau jabatan itu diberikan kepada bukan ahlinya, Pak, tunggulah kehancurannya. Kan begitu. Jadi, ini ada yang saya sampaikan begini. Fakta yang terjadi hari ini, bahwa ada harapan masyarakat, menurut jenengan tadi, segera ada tsunami mutasi. Tidak. Gus Haris itu bukan sekedar memadamkan saja. Apinya kita padamkan, tapi objek bangunan ini kalau bisa tidak terhangus, tidak terbakar, Mas Ipul. Apa indikatornya, Mas Ipul? Kita kaji. Mana sekarang begini, Mas Ipul. 18 tahun atau 20 tahun rezim sebelumnya. Siapa yang tidak akan menikmati di rezim itu? Gitu loh. Pasti semua terkontaminasi. Hari ini saya benar melihat apakah yang menurut jenengan itu akan kembali ke titik nol atau ke on the track. Menurut saya ya insaf dan ya semoga aja husnul khotimah nanti, begitulah. Iya. Nah, berbicara pemerintahan sebelumnya, di masa pemerintahan PJ Bupati yang saat itu dijabat oleh Ugas Irwanto, saya mengamatinya itu kan lebih banyak terfokus itu terhadap programnya ya, infrastruktur jalan,
pembangunan gedung seperti yang kita ketahui terbangun kawasan stadion Gelora Kraksan, pusat oleh-oleh di Patokan Kraksan, terus pembangunan gedung serbaguna di Maron, gitu loh, Beb. Nah, apakah itu program tersebut itu linier dengan visi misi atau program pemerintahan Gus Haris Lora Fahmi ini, Beb? Saya kira tidak, karena apa yang dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya, kalau dilaksanakan 2024 kemarin, berarti kan ditetapkan anggaran 2023. Kan begitu Mas Ipul? Artinya kita masih belum apa-apa pada waktu itu. Saya ingin masyarakat Probolinggo sekali ingin menyampaikan hal ini, bahwa mohon dibedakan bahwa kewenangan pemerintahan hari ini itu belum 100% bisa ngelola, mengotak-atik atau menganggarkan, karena masih tahun berjalan kan 2026 nanti. Kan begitu. Karena Rafahmi dilantik kan di awal 2025. Artinya begini, Ini berkaitan dengan pengesahan APBD. betul, ya. Artinya sehebat apapun mereka refocusing, itu tidak bisa ke substansi seluruhnya kan. Pasti ada beberapa. Jadi harapan saya publik harus pandai melihat, tidak serta merta kecepatan program ini tidak serta merta dibebankan kepada Gus Haris Fahmi. Beliau itu memang dilantik, Pak, tapi menggunakan anggaran sesuai dengan visi misi beliau itu kita tunggu 2026 nanti, karena hari ini sudah menjadi kebijakan periode sebelumnya gitu. Iya. Bukankah pengesahan APBD 2025 ya? Iya. Itu sudah masa anggota DPRD yang baru ini, di mana itu kan koalisi gemuk pengusung pemerintahan Gus Haris Lora Fahmi, Beb. Nah, artinya tidak ada, kalau menurut saya ya, program-program yang tidak linier. Pasti kan ditolak tentunya oleh teman-teman DPRD. Itu seperti apa kalau pandangan ini? Kalau saya kan tidak mau masuk, artinya begini, tidak semua pemikiran tanpa menguras hormat teman-teman legislator yang di DPR itu dengan apa yang dengan Gus Haris Fahmi pada waktu itu, Pak. Oke. Tidak akan kalau mungkin nuansanya atau katakanlah bisalah, tapi spesifik seperti apa yang diinginkan, saya kira menunggu setelah dilantik itu, Pak. Setelah berjalannya waktu antara 20 Februari ke depan ini gitu loh. Karena kalau di DOK 2024 saya kira masih belum mewarnai apa yang diinginkan oleh bupati terpilih dan wakil bupati ini. Oke. Kembali kepada program pembangunan yang sudah terrealisasi pada tahun 2024 yang terprogram di masa PJ Bupati Probolinggo, Pak Ugas pada waktu itu. Kita sebut saja di bawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, DPKPP. Kalau dulu kita tahu aja itu kan Dinas Perkim, Beb. Di antaranya itu kan pembangunan pusat oleh-oleh di Kota Kraksan, di Patokan. Betul. Itu sudah dioperasionalkan, artinya sudah difungsikan. Ya, menurut informasi ke saya, beliau Gus Haris tidak berkenan itu menjadi tempat oleh-oleh, akan dialihkan kepada fungsi yang lain. Informasinya ke tempat kajian atau sains nanti di ranah pendidikan. Ini membuktikan, Mas Ipul, apakah yang dirancang atau disepakati bersama di periode sebelumnya linier? Ternyata kan tidak. Tidak. Oke. Terbukti Gus Haris bukan tidak menghargai upaya itu, tapi Gus Haris menilai ada yang lebih pas, spesifik kepada gedung oleh-oleh itu, kepada nanti untuk kajian sains di situ. Selain untuk MKM tadi? Iya. Selain pemasaran produk UMKM? Tidak akan di situ. Oh, dialihfungsikan? Ini kan membuktikan berarti perencanaan kemarin itu tidak linear gitu loh. Artinya saya kira bukan Gus Haris tidak menghargai upaya teman-teman eksekutif dan legislatif pada waktu itu, tapi Gus Haris memandang perlu ini harus diupdate. Artinya pertama secara spesifik, secara asas manfaat, mungkin beliau memandang perlu kalau pusat oleh-oleh lebih dibutuhkan untuk
kajian sains di gedung itu. Gitu loh. Tetapi yang kita catat, Beb, pemerintah pada masa itu, Ya. artinya kan di masa PJ, itu membangun gedung pusat oleh-oleh itu berdasarkan dari keinginan para pelaku UMKM. Ya. Artinya menjawab keinginan para teman-teman UMKM gitu. Ya. Nah, sementara di pemerintahan Gus Haris itu kurang tepat katanya. Sehingga ada rencana ya dialihfungsikan untuk Betul. itu ya penggunaannya itu. Betul. Itu anggarannya itu kalau tidak keliru itu 1,5 sekian M, Beb. Itu fantastis. Nah, ada lagi pembangunan gedung serbaguna di Kecamatan Maron, Saat ini belum dioperasionalkan. Dengan alasan menunggu persetujuan atau rekomendasi dari kepala daerah. Di sisi lain Pemkab saat ini itu kan memprogramkan pembangunan fasilitas penunjang. Ya. Segala macam yang akan menyerap anggaran itu kan sekitar 1 miliar. Nah, itu apakah program tersebut juga pembangunan gedung serbaguna itu tidak sesuatu yang tidak linear juga dengan pemerintahan yang sekarang? Tergantunglah apa istilahnya mau linear atau tidak sejalan. Artinya Gus Haris punya pemikiran hal-hal yang lebih urgen, hal-hal yang lebih spesifik, yang lebih asas manfaat itu beliau mengkoreksi lah, gitu lebih bijaknya. Jadi bukan tidak menghargai upaya periode sebelumnya, tapi kajian pemikiran beliau bahwa ada yang lebih penting lagi ketimbang apa yang diperuntukkan di konsep awalnya, gitu loh. Ada yang lebih prioritas. Iya, ada prioritas. Karena begini, ini contoh kan, artinya bukan tidak menganggap upaya atau masukan dari UMKM itu tidak diakomodir, tidak. Mungkin Gus Haris akan mencari tempat yang lebih tepat, Mas. Akan yang lebih pas bagaimana nanti pelaku-pelaku UKM itu punya sentra, punya tempat untuk meningkatkan usahanya. Sehingga merubah konsep ini atau mengalihfungsikan ini sebagai bentuk bahwa pendapat Gus Haris ini akan lebih pemikirannya mungkin asas manfaat tadi lebih menguntungkan pihak yang katakanlah yang di konsep awal itu ketimbang memaksakan dari program di awal itu, gitu loh. Apakah pernyataan Habib itu bagian dari bahwasanya kajian penganggaran di pemerintahan PJ dengan di pemerintahan yang saat ini ya itu terjadi perbedaan seperti itu, Beb? Inilah demokrasi Berkaitan dengan sesuatu yang prioritas atau tidak urgensinya ya. Karena zaman sekarang ini, Mas, dinamika berpikir, dinamika konsep sebuah pembangunan itu kan butuh kecepatan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan kami ingin membenturkan bahwa yang lama itu tidak proper dalam menganggarkan, dalam merencanakan, tidak. Artinya dinamika kebutuhan kekinian ini sudah berubah. Paling tidak ini menjadi introspeksi tadi, Mas Ipul. Artinya ke depan saya berharap dan saya yakin Gus Haris dan Habib punya konsep seperti itu. Dalam menganggarkan Rp1 pun anggaran APBD nanti harus mengedepankan skala prioritas. Gitu loh. Jadi ya mohon maaf lah, jangan sampai ada pola-pola lama hanya sekedar katakanlah menganggarkan hanya untuk kepentingan kelompok, hanya untuk kepentingan pragmatis tertentu, gitu loh. Lebih yang paling menyakitkan saya, Mas, ada fee yang tidak jelas itu loh. Sudah nggak ada zaman sekarang, nggak ada fee proyek itu sudah. Oke. Jadi pembahasan yang kita urai dari tadi itu kan lebih ke arah kepada objektif persoalan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, tidak lebih kepada personal ya, Beb. Betul, sepakat. Ini ada isu kan di luaran, Beb. Di pemerintahan PJ Ugas Irwanto itu saat itu ya, itu dinas yang DPKP ya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman itu cukup mendominasi penggunaan anggaran APBD. Beb. Informasinya ada kedekatan khusus dengan Pak PJ itu. Habib mengetahui seperti apa itu? karena itu dengan menganggap isu, Mas. Ya. Jadi kayaknya saya itu kalau membahas isu kurang
kurang tertarik. Ya. Cuma saya tahu apa yang dimaksud jenengan, artinya begini. Oke lah, mau itu terjadi sungguh atau sekedar isu. Kedekatan itu ya. Iya. Kedekatan khusus itu ya. Saya berharap periode Gus Haris Hamid tidak akan mengenal itu lagi, Mas. Tidak ada kelompok-kelompok, bahkan yang ekstrim saya dengar, Mas. Ini ada kabinet katanya sudah, Mas. Ada kabinet X, ada kabinet Y. Ini kan konyol ini. Ada geng-geng, ada gerombolan-gerombolan tertentu yang ngeklaim bahwa ini kelompoknya A, ini Ya, itu di internal pemerintahan. Tidak, artinya ada isu yang juga jenengan kan isu masuk ke jenengan seperti itu. Iya. Yang masuk ke saya itu sudah ada pengelompokan itu. Harapan saya itu tidak ada lagi ke depan. Dan saya yakin Gus Haris dan Raff Fahmi tidak akan mengenal itu, gitu loh. Makanya per hari ini beliau begitu kerja kerasnya, hati-hati menyusun program kerja ini agar tidak terulang lah, Mas. Baik itu isu atau fakta, gitu loh. Ya. Habib Mustafa ini kan selain politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa, dulu saya kenal beliau ini aktivis kelompok oposan. Ya, Beb, yang ingin saya tanyakan, ini mengangkat dari berbagai pembicaraan publik. Saya tidak menggunakan isu lagi. Jadi pembicaraan publik yang menggelinding di masyarakat. Jadi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab, mobil khusus ini kepala daerah, Bupati Probolinggo, Gus Haris. Ini kok lebih ke tidak bersama dengan wakil, sendirian terus. Ini ada apa? Ini sebetulnya yang perlu saya luruskan juga. Ya. Memang salah satu kajian kami, isu-isu ini memang sengaja digulirkan oleh orang yang tidak ingin pemerintahan ini berjalan sesuai dengan harapannya. Seakan-akan tidak harmonis. Iya. Bagaimana tidak harmonis? Apa begini? Nanti ya, sama ini kayak kisah di sahabat Nabi di Quran itu ya, bahwa begini. Kalau bersama-sama nanti akan dirasani. Apa ada dibagi tugas? Oke. Kan salah lagi. Padahal per hari ini yang disinyalemen atau sinyalir atau isu tadi itu, apakah Raff Fahmi dengan Gus Haris harus foto bersama? Gitu loh, kayak di surat suara, ya enggak juga lah. Artinya beliau itu berbagi tugas. Ada yang suka diekspos kepada media, ada yang memang beraktivitas tanpa diekspos. Dokumen pribadi ya. Iya, jadi harapan saya Mas Ipul, isu-isu seperti ini memang di catatan kami memang sengaja dihembuskan. Biasalah, karena memang saking kuatnya kami mencari kelemahan kami, menghembuskan seperti itu. Saya kira itu tidak terjadi di faktanya. Oke, terakhir Beb. Informasi yang kami terima, katanya di Kabupaten Probolinggo, pemerintahan saat ini akan dibentuk apa istilah? Sailoker. Apa Sailoker itu, Beb? Oh gitu. Jadi itu masih dalam proses. Soalnya nanti setelah berapa hari atau berapa minggu setelah hari raya ini kami Bupati akan meluncurkan itu. Sailoker ini adalah kalau dibaca di visi misinya Gus Haris Raff Fahmi ada memang di situ. Salah satu program kerja beliau untuk pendampingan hukum kepada ASN, Kades maupun aparat yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Semua lini ya. Semua lini. Artinya begini, nanti ada waktunya di saat launching itu akan menyampaikan apa itu Sailoker, apa program kerja. Cuma saya nyampaikan hari ini bahwa ini tujuannya satu Mas Ipul, agar kinerja ASN, Kades, atau orang yang katakanlah berafiliasi dengan Pemkab ini tidak terganggu kinerjanya dengan oleh permasalahan-permasalahan yang menurut saya bukan permasalahan hukum digiring kepada permasalahan hukum. Satu contoh ya, di Dinas Pendidikan saya dengar juga masukan ada guru menjewir santri atau muridnya dilaporkan. Ini kan selama memang ini masih bisa melalui jalan Nah, Sailoker maksudnya di situ nanti. Ya, kami hanya di pendampingan nanti. Bagaimana? Siapa yang mengisi struktural Sailoker ini, Beb? Oh, apa dari unsur pemerintah atau seperti apa? Itu yang jelas praktisi-praktisi hukum dan para aktivis yang memang punya punya pengalaman di bidang itu, karena sebetulnya ada dua fungsi itu Mas Ipul. Ada communication care, ada law care-nya. Ada
nanti menyampaikan ke publik komunikasi-komunikasi yang memang menjadi fakta kami akan sampaikan, sedangkan laukernya itu ada lebih banyak kepada pendamping hukum nanti. Tunggulah biar ini masyarakat penasaran kapan di launchingnya, tunggu waktunya. Pasti itu ya, pasti. Oh pasti. Oke. Terus siapa yang duduk di situ, tunggulah biar ada sedikit apa ya, surprise nanti untuk beliau surprise ya nanti. ya. Demikian obrolan kali ini, sampai jumpa di acara sudut pandang yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.